Assalamualaikum Bu ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apakah almarhumah ibu saya di alam sana sedih atau Sebentar, tidak? apa itu? Almarhumah ibu saya Apa? di alam sana sedih atau tidak? Karena bapak saya menikah lagi setelah ibu meninggal dunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alam dunia dengan alam rahim berbeda. Rambu-rambunya, aturannya berbeda. Di alam dunia beda dengan alam rahim. Dari alam dunia ke alam barzah juga berbeda aturannya. Sampai nanti di alam surga beda semuanya. Jadi jangan disamakan. Kalau alam setelah alam dunia ini, cara pandangnya bukan dengan pandangan dengan indera ini, akan tapi hakikat amal. Sebab begini, suatu ketika ini ada ungkapan Imam Malik atau Ibnu Wahab dan para ulama mengatakan bahasanya disebutkan orang meninggal dunia itu arwahnya mutlaqah, tidak terikat dengan materi. Sehingga karena tidak terikat materi, karena bukan di alam dunia, di alam barzah nggak terikat dengan materi, alamnya beda. Sehingga melihat Saudi sama melihat Indonesia itu sama, nggak perlu namanya jarak, perlu mendekat, nggak ada. Artinya orang di alam barzah menyaksikan semua yang ada di semesta ini, melihat anaknya dan sebagainya. Kemudian ada seorang perempuan yang sangat punya rasa malu, nyeletuk begini, aduh Buya, kalau begitu alangkah malunya di saat saya harus berurusan hubungan dengan suami saya. Ini pertanyaannya, hubungan suami istri kan malu saya lihat ibu saya. Nah, baru sampaikan, rumusnya sudah beda. Waktu ibu melihat anaknya di dunia, perempuan melayani suaminya, yang dilihat bukan urusan syahwat, sebab alamnya bukan alam syahwat lagi. Akan tapi dilihat adalah amal baik karena anak perempuannya telah melayani suaminya, dan itu adalah pahala. Yang mengalir adalah pahala, bukan urusan seksnya, bukan urusan syahwatnya, beda. Jadi alamnya beda. Jadi ibu yang meninggal dunia tadi melihat ayahnya menikah, bukan dilihat urusan dia berpasangan dengan seorang perempuan, akan tapi yang dirasakan oleh seorang ibu adalah seorang istri tadi adalah suaminya melakukan kebaikan, akan merasakan kebaikannya. Jangan cemburu di dunia dibawa ke alam barzah, nggak ada itu. Nah, kadang seorang anak, kasihan ibu, masa baru meninggal abah menikah lagi, kasihan ibu. Ya ini nggak begitu, karena alamnya sudah beda. Jadi justru yang naudzubillah, jika suaminya melakukan kemaksiatan, ternyata sang yang meninggal punya unsur menjadi sebab, maka dia mendapatkan dosa. Sedih kalau lihat suaminya melakukan zina misalnya, melakukan maksiat, sedih. Sedih yang nggak berarti lagi, nolong juga nggak bisa, sudah meninggal. Makanya beramal baik itu menjadikan pahala mengalir kepada orang tua. Nah ini, jadi nggak ada istilah seperti itu, wahai hamba Allah. Ibunda meninggal dunia, lalu ayah menikah lagi, apakah sedih ibu? Enggak. Ibumu justru bahagia. Kenapa? Akan jadi amal. Karena suaminya soleh. Suaminya orang baik. Nah jadi sama sebaliknya. Ayah saya meninggal dunia, lalu ibu saya menikah. Menikah itu halal. Yang menjadikan nangis adalah zina. Melakukan keharaman. Jadi maka kami sampaikan kepada semuanya, wahai anak. Dengar wahai anak. Jika ibumu meninggal dunia, jangan pandang ayahmu selamanya sebagai ayah. Tapi pandang beliau sebagai seorang pria yang punya hajat pribadi. Termasuk kedurhakaan seorang anak yang melarang ayahnya menikah lagi sementara beliau punya hajat. Sama termasuk bentuk kedurhakaan seorang anak jika melarang ibunya menikah lagi sementara ibunya punya hajat. Sebab hajat kepada pasangan itu adalah hajat yang sangat spesial, tidak bisa diwakilkan kepada siapapun kecuali dengan pernikahan. Sama begitu juga sebaliknya, hei ayah dan ibu, Anda durhaka kepada anak jika Anda melarang anda menikah sementara dia sudah punya hajat dan ketemu pasangan yang sudah sepupu, dia punya hajat menikah. Makanya kami sampaikan kepada ibu, jangan dipandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi pandang anakmu adalah sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Ada sebagian orang tua yang nggak tahu diri, maksudnya menyiksa anaknya, nggak boleh menikah kecuali sampai selesai kuliah nak. Karena dibentak sama ibunya, maka sang anak pun akhirnya mengiyakan, iya ibu, mau ngomong sudah malu lagi. Akhirnya betul sang anak jadi sarjana ekonomi plus pezina gara-gara bapaknya menunda-nunda pernikahan. Hati-hati, pintu halal dibuka. Pintu halal dibuka, sehingga seorang tua yang melarang anaknya menikah, yang sudah ketemu satu kufu, maka dia bisa dilewati karena dia wali adl. Ini urusan pribadi, urusan syahwat, khususnya di hari ini, di hari yang syahwat begitu mudah dibangkitkan. Seorang wanita menangis, dia punya anak, dia menjanda 5 tahun, menangisnya di tahun yang kelima. Waktu itu ditinggal suaminya, anaknya masih kecil, sehingga dia sibuk ngurusi anak. Giliran anak sudah masuk kuliah, Buya, menangis. Itulah kejadiannya. Saya menikah sama anak saya, tidak boleh. Dan saya tidak menikah. Saya bertahan menjaga anak saya. Ternyata bertahan. Tahun pertama anaknya masuk kuliah, disitulah kejadiannya. Melakukan zina. Karena dilarang menikah oleh orang anaknya. Anaknya melarang ibunya menikah. Sementara ibunya wanita normal yang punya hajat. Bahkan kebalikannya dalam Islam.
jika orang tuamu punya hajat menikah, lalu beliau nggak punya modal, Anda wajib membiayai untuk menikah. Karena urusan pribadi ini. Syahwat itu seperti orang lapar datang sewaktu-waktu. Apalagi zaman begini. Jadi urusan pernikahan harus betul dijaga. Nah ini masalah, diperhatikan urusan pernikahan. Halal, yang nggak boleh adalah main-main haram, zina haram, melampiaskan syahwat dengan haram. Itu yang perlu kita takuti, urusan pernikahan. Seperti itu. Jadi tolong, jadi nggak usah ragu, ayahanda menikah lagi, ibu sudah meninggal dunia, kebahagiaan bagi seorang istri. Istri sudah meninggal dunia. Jadi jangan dihubung-hubungkan, biasanya hidup kasihan, ibu kasihan ya. Yang kasihan ayah, sementara ayah seorang laki-laki sehat barangkali, punya hajat pribadi. Maka menikah adalah solusi bagi dia. Yang perlu kita takutkan adalah melakukan zina. Mungkin seorang ibu bisa menjanda sepanjang waktu, bisa. Karena setelah suaminya meninggal, dia adalah hanya ingat anak, ingat Allah, ingat anak, sampai nggak ada kepikiran ke sana. Sah, jangan dibahas atau menikah dia. Tapi yang perlu kita takutkan adalah zina, 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 zina. Hari ini zina begitu mudah, zina kehinaan. Zina itu hina, hati-hati. Maka buka pintu halal semudah-mudahnya. Karena begitu mudahnya hari ini zina dilakukan. Kehinaan zina, naudzubillah. Takutlah kepada Allah. Semoga Allah menjaga.